saya Sofia Sinurat, mahasiswi STIKA Santa Elizabeth Medan, Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai adaptasi mekanisme sel yang memenuhi pembelajaran mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2. Selamat menyaksikan teman-teman. Yang pertama, apa sih sel? Sel adalah bagian terkecil dari segala makhluk hidup yang memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama inti sel atau nukleus. Inti sel memiliki struktur bulat padat yang terdiri dari massa proplasma kompak. Yang kedua, nukleus dikelilingi oleh membran dan membawa partikel gen yang mengandung kromatin. Yang ketiga, nukleus terletak di tengah sel dan dikelilingi oleh sitoplasma. Struktur kedua yaitu membran sel, yang dimana membran sel memiliki ukuran kurang lebih 7,5-10 nanometer yang bersifat elastis dan semi permeable selektif. Membran sel berfungsi untuk melindungi bagian dalamnya. Membran sel juga berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat. Struktur ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma terisi oleh partikel dan organel kecil besar yang tersebar di dalam sel. Sitoplasma berisi koloid yang dimana 75% mengandung air dan 25% protein. Selanjutnya adaptasi sel. Sel mampu mengatur dirinya dengan cara mengubah struktur dan fungsi sebagai respon terhadap berbagai kondisi fisiologis maupun patologis. Kemampuan ini disebut dengan adaptasi sel, yang dimana terdapat 4 tipe adaptasi sel, yaitu yang pertama hipertrofi. Hipertrofi adalah pertambahan besar organ akibat adanya pertambahan ukuran sel pada organ. Yang kedua, metaplasia. Metaplasia adalah perubahan sel dari satu subtype ke subtype lainnya. Metaplasia biasanya terjadi sebagai respon terhadap cedera atau iritasi kontinu yang menghasilkan radangan kronis pada sebuah jaringan. Selanjutnya atrofi. Atrofi merupakan pengurangan ukuran yang disebabkan oleh mengecilnya ukuran sel, yang dimana sering disebut dengan atrofi numerik. Selanjutnya jejak sel, yang dimana terdapat 5 penyebab umum terjadinya jejak sel, yaitu yang pertama kekurangan oksigen, kedua kekurangan nutrisi, ketiga infeksi sel, yang keempat respon imun yang abnormal, kelima faktor fisik yaitu suhu, temperatur, radiasi, trauma dan gejala kelistrikan, dan yang terakhir kimia yaitu bahan-bahan kimia beracun. Berdasarkan tingkat kerusakannya, jejak sel dibagi menjadi 2 kategori, yaitu jejak reversible atau degenerasi sel dan jejak irreversible atau kematian sel. Jejak reversible merupakan cedera ringan yang penyebab cedera dapat dihilangkan, contohnya seperti degenerasi hidropik. Kedua, jejak irreversible, yang dimana merupakan cedera berat, namun penyebab cedera dapat dihilangkan. Jejak irreversible dibagi menjadi 2, yaitu apoptosis dan nekrosis. Apoptosis. Apoptosis merupakan kematian sel periodik yang telah diprogram atau dipersiapkan penggantinya. Sedangkan nekrosis merupakan kematian sel jaringan akibat jejak saat individu masih hidup, juga merupakan kematian sel sebagai akibat dari adanya kerusakan sel akut atau trauma. Terakhir, aging proses atau proses menua, yang dimana adalah proses alami yang disertai adanya penurunan fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Seseorang yang berusia lanjut akan mengalami perubahan-perubahan akibat penurunan fungsi sistem tubuh. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan fisik dan psikologis yang pertama kali muncul selama aging proses, yaitu pada usia 40-an awal, yang dimana pertambahan usia akan menimbulkan perubahan pada struktur dan jaringan fisiologis dari berbagai sel. Renew themselves so vigorously, they just keep on growing all life long. But eventually, something goes wrong. Our cells start to fail. Our skin wrinkles. Our hair grays and eyesight fades. Is there anything we can do to turn back the clock? Amounts of growth hormone. It helps build muscle and repair tissues. At about the age of 25, levels peak, then start to drop off. By the time we reach old age, our bodies are producing very